Oh hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya, Denny Ramdhani di channel Benny Info. Guys, kali ini kita ada di episode keempat untuk materi penulisan novel ya. Novel remaja, anak, dewasa, pokoknya semuanya deh. Ya, kali ini kita harus langkah lagi ya, jauh lagi, dan kita akan membahas gimana sih caranya mengembangkan konflik supaya lebih nendang ya, kata lainnya ya, atau menarik dalam cerita. Nah guys, sebelum saya bahas lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe channel ini, juga untuk komen-komen ya yang banyak, like juga, share juga. Oke, sekarang kita akan bahas dulu, kita kenalan ya, dengan jenis-jenis konflik dalam cerita. Sebenarnya ada banyak, tapi kita simpulkan aja ke dalam 3 ya. Yang pertama adalah konflik internal. Nah, kalian pasti masih ingat ya, kemarin-kemarin saya udah minta kalian bikin ketika tentang karakter nih, kalian bikin 3 dimensi karakter. Salah satunya adalah internal, jadi kepribadiannya, sikapnya dia, emosinya dia, yang tersangkut dengan si karakternya ya. Karakter yang dimaksud adalah tokoh utama ya. Nah, kita membangun konflik itu dari si internalnya yang sudah kalian buat ya. Jadi kalian buat internalnya pemarah, maka itu akan menjadi konflik ya di kemudian hari. Atau katakanlah kita ambil contoh konflik si internalnya nggak enakan. Nah, satu kali dia punya masalah dengan temannya, diajak ngumpul-ngumpul, terus pacarnya juga ngajak ketemuan. Nah, karena nggak enak nolak, nggak enak, akhirnya terjadilah konflik internal ya. Di situ nanti akan berkembang ya konfliknya. Dan gimana cara menyelesaikan masalahnya, itu adalah yang namanya cerita ya. Yang kedua adalah konflik eksternal. Setelah internal, eksternal. Kalian juga udah saya minta bikin eksternal dari si tokoh ya. Misalnya dia tinggalnya di lingkungan seperti apa ya, sosialnya gimana, budayanya, alamnya seperti apa. Itu bisa jadi masalah, jadi konflik di kemudian hari di cerita ya. Kalau kalian sudah siapkan itu dengan detail di karakter, pasti kalian nggak akan kesulitan membuat konflik eksternal ya. Misalnya saja seorang cowok ya, dia berhadap harus ke rumah temannya atau pacarnya mungkin, terus di tengah jalan kena hujan. Nah, itu udah konflik eksternal, sementara di daerahnya dia terkenal banjir gitu ya. Oke, yang ketiga adalah konflik antar karakter. Jadi konfliknya itu terbangun karena dia ada masalah persaingan mungkin dengan karakter yang lain. Bisa aja itu protagonis, si karakter utamanya, dengan antagonis karakter yang lainnya. Jadi mereka bersaing dalam cinta segitiga misalnya, atau ada rivalitas dalam mencapai satu prestasi ya, lomba atau lain-lain lah. Pokoknya yang menjadi hambatan si karakter mendapatkan atau mencapai tujuan. Nah, bisa juga nanti kalian kembangkan dan kombinasikan konflik satu tadi yang internal, dan yang kedua eksternal, serta yang ketiga antar karakter ya. Tinggal kemampuan kalian aja. Kalau kalian sering baca, nonton film, atau sesuatu yang terkait dengan cerita-cerita, itu udah gampang deh ngeramunya. 1, 2, 3 ini bisa muncul dengan natural, dengan organik, jadi nggak terlalu maksa-maksa. Oke, sekarang kita akan ke tempat atau bagian lainnya, yakni cara mengembangkan konflik yang tadi supaya lebih menarik ya. Konflik yang tadi itu sebenarnya udah menarik, tapi gimana ngembanginnya? Yang pertama itu dikasih taruhan atau stakes ya. Jadi misalnya kalau nggak tercapai, nggak sampai tempat tujuan yang dituju, apa yang akan terjadi? Ya, misalnya dia nggak akan sempat lagi ketemu pacarnya, dia nggak sempat lagi bertemu dengan ibunya. Atau misalnya kalau yang paling sering nih di novel kriminal, kalau tidak memberi tebusan, bayar uang tebusan, maka Sandra itu akan ya, stake atau taruhan. Jadi kita tensinya tuh semakin, wah nih kena nggak ya, semakin tegang biasanya. Ya, selain karena ada taruhan, juga ada taruhan waktu ya, dia harus bisa berapa cepat, berapa lama gitu ya. Nah, yang kedua adalah adanya konflik-konflik kecil ya, ada lapisannya. Jadi selain konflik besar, itu biasanya ada yang kecil-kecil.
yang sepele-sepele aja, misalnya dia lupa, dia bensinnya habis, nah itu aja udah konflik, lupa bawa duit. Jadi yang kecil-kecil ini kalau kita bangun dengan natural atau organik, itu akan jadi konflik yang memberatkan juga sih sebenarnya ya. Jadi biasanya di plot yang utama itu ada konflik besar, tapi di subplot itu biasanya ada konflik-konflik kecil yang bisa diselesaikan di setiap bab ya. Oke, sekarang kita akan ke nomor 3. Nomor 3 itu buat konflik yang relevan dengan karakter. Jadi nyambung, karakternya tuh apa? Remaja ya, konfliknya ya sesuai remaja. Jangan urusan konflik misalnya arisan ibu-ibu. Jadi harus nyambung dengan karakternya. Kasih konfliknya yang benar-benar dan seberat apapun ya silahkan, asal nyambung nggak masalah ya. Yang keempat, biarkan konflik berkembang secara alami. Ya tadi ya harus organik, jangan misalnya lagi jalan cerah tiba-tiba macet terus badai ya. Kalau mau kayak gitu harus dari awal dia lihat, oh awan hitam mendung gitu ya, oh anginnya udah kencang tapi dia tetap jalan. Nah di tengah jalan tiba-tiba terjadi badai atau hujan lebat, itu ya organik, itu natural ya, alami. Jadi buatlah konflik itu sungguh muncul memang sesuai kebutuhan ceritanya. Jadi jangan mengada-ada. Itu ceritanya jadi nggak asik ya kalau dipaksakan konfliknya, mengada-ada istilahnya ya. Terus tunjukkan konsekuensi atau rewardnya setelah konflik itu berlalu. Misalnya setelah berhasil ketemu ternyata dia lebih menghargai waktu, setelah apa gitu ya, dia melewati badai, dia jadi lebih baik, dia persiapan lebih awal, ada perubahan dari diri si karakter kita, biar nanti konflik itu bukan konflik ecek-ecek yang cuma tempelan, kok nggak ada perubahan apa-apa setelah melalui konflik. Nah itu berarti kalian belum beres nih menyelesaikan konfliknya. Oke, ada pertanyaan nggak ya? Nah sekarang saya ingin kasih contoh novel dan konfliknya yang dia bangun ya. Salah satu yang saya suka adalah The Fault in Our Stars karya John Green. Itu novel bagus banget. Dari awal kita udah tahu si tokohnya antara si Hazel dan Augustus ya. Itu punya konflik kecil-kecil ya. Mereka sama-sama Cancer, teman yang satu kayak lebih pesimis dengan kematian, takut, yang satu lagi justru lebih optimis ya. Akhirnya saling support dan mereka pergi untuk bertemu dengan penulis favorit si tokoh ya. Dan di tengah jalan harinya mereka mendapat banyak konflik kecil-kecil ya, mulai dari idealisme, mulai dari konflik yang karena penyakitnya, tabung lah kemana-mana berat, sampai si cowoknya yang masih suka megang rokok gitu ya. Nah, hal-hal kayak gitu kita akan lihat sendiri, kecil-kecil, ada yang besar, ada yang dari kecil membesar secara organik sehingga ceritanya jadi seru. Dan konflik yang ada itu nggak jauh dari kehidupan remaja ya, tentang idealisme, tentang cara pikir, bentrok-bentrokan pendapat. Itu adalah hal yang bisa kita atur ya sebagai penulis supaya cerita kita, konflik itu muncul dan diselesaikan dengan smooth, dengan enak dan nggak ngegampangin. Kadang-kadang ada konflik besar tapi selesainya udah seperti kayak konflik nggak ada artinya, dan kayaknya nggak perlu ada itu juga, cerita tetap bisa berjalan. Atau konfliknya tuh di awalnya besar, lama-lama makin enteng, makin. Nah, kalau saya bilang kalau kita ngasih konflik itu seperti kita main game ya, tantangannya makin ke belakang, makin ke atas itu makin susah. Sama kalau di buku itu juga gitu, konfliknya pelan-pelan, nanti kalau udah klimaks itu barulah kita kasih konflik yang besar, yang berat ya, sehingga si tokohnya mengalami mungkin depresi, mengalami kegalauan. Itulah cara membuat konflik yang baik dan benar. Oke, sekarang teman-teman silahkan tulis di kolom komentar kalian sedang nulis cerita apa dan konfliknya apa. Kalian mau nanya tentang apa tentang konflik, dan kalau ada konflik yang menurut kalian ragu-ragu ini bisa atau enggak, kalian bisa tanyakan di kolom komentar.
Sampai di sini aja dulu episode